Saya sudah bersuami, tapi kami selalu bertengkar setiap hari. Yang dipermasalahkan cuma karena perekonomian. Suami selalu bertanya, kenapa duitnya habis terus? Jadi saya jawab, habis buat belanja, karena apa-apa sekarang mahal. Terus suami marah-marah, setiap diberi uang belanja kok habis terus. Lantas suami mengusir saya dari rumah dan terucap kata cerai atau talak. Terus saya pergi. Selang beberapa bulan saya disuruh balik lagi ke rumah. Sampai di rumah sebulan kemudian ribut lagi. Dan suami berkata, kamu di sini nggak ada gunanya. Pelayananmu pun nggak bagus. Setelah suami berkata seperti itu, entah kenapa muncul di benak saya dengan sekejap kalau saya tidak mempunyai rasa lagi. Saya tidak suka lagi, sampai suami meminta buat melayani, saya tidak mau. Sampai berbulan-bulan saya tidak melayani suami karena memang sudah tidak ada rasa suka lagi. Lagi suami marah dan berkata, kita pisah saja. Aku akan cari wanita lain, 8 pun bisa aku dapati. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, daripada saya berdosa karena tidak melayani suami, karena memang tidak suka lagi, apa yang harus saya lakukan? Apakah kami harus berpisah sesuai permintaan suami, atau baiknya bagaimana Ustadz? Karena kalau dipertahankan, keluarga kami akan terus-menerus bertengkar setiap harinya. Dan suami terus-menerus mengusir saya dari rumahnya. Mohon tausiahnya. Sebelum saya tausiah, saya tanya, suamimu muslim enggak? Ya, suamimu muslim enggak? Kalau tidak muslim merasa dirembuk neng kene. Ya, di sini untuk bicara hal yang berkaitan dengan Islam. Ya, kalau tidak Islam jangan dibicarakan di sini. Ya dah. Tinggal dibicarakan di tempat lokalisasi sana. Nah ya. Nah kalau Islam masa Arab golek 8 coba. Nek mbok golek 50 iso ngene duitmu akeh. Duitmu akeh ning tempat lokalisasi sedina ganti 8, ganti 5 bisa aja. Tapi kalau Islam bicara begitu aja tidak kewetu kalau suamimu Islam. Bicara aja tidak kewetu loh, apalagi untuk menyombongkan, mengancam istrinya. Seolah-olah pelayanmu apik, aku golek sing nglayani 8 apik kabeh iso. Nah, itu kan bukan ucapan orang Islam itu. Maka kalau bukan orang Islam, tidak usah dibicarakan di sini, membuang-buang waktu. Soalnya dadi wong Islame gorene. Kenapa? Kalau orang Islam itu kewajiban yang membelanja istri itu siapa? Suami. Uang diberikan istri kok mesti habis. Kudune dipesen, kita wenehke kowe aja nganti kelong. Lah gitu. Ya. Lah dijawab tadi kok habis terus. Lah untuk belanja kelong habis ya wajar untuk belanja. Lah uang kamu berikan istri tadi untuk apa diberikan itu? Lah bareng tek nesu. Ya. Lebih baik jangan diberi uang, ya, tapi kebutuhan hari dicukupi, kebutuhan harian cukupi. Beras tukoke, brambang tukoke, lombok tukoke, apa itu tukoke kabeh ya. Nah, si istri malah penak ala rekoso kari masak kari. Nah. Samping itu kalau orang muslim itu mencari istri, mencari suami itu ada tujuannya. Coba dibaca surat Rum ayat 21. Surat Ar-Rum nomor surat 30
ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya kan? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menciptakan laki-laki itu diberikan istri-istri dari jenismu sendiri. Dari jenismu sendiri maksudnya apa? Manusia. Ya kan? Kamu laki-laki manusia. Dikasih jodoh oleh Allah istri ya manusia, bukan kera. Bukan anjing, bukan kambing gitu loh. Manusia. Istri juga diberi suami oleh Allah, manusia juga suaminya. Tujuannya apa? Terus supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya, ya. Di suami istri itu tadi belum jadi suami, belum jadi istri, setelah menjadi suami istri, masing-masing supaya merasa cenderung. Suami mencintai istri, istri mencintai suami, akhirnya dua percintaan yang terpadu dengan suami istri di ikat nikah tadi menjadi tentram. Maka rumah tangga menjadi tentram yang biasa disebut sakinah. Ya. Mawaddah, saling mencintai. Warahmah, saling menyayangi. Jadi tujuan pernikahan itu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami istri saling mencintai. Saling itu berarti ya suami mencintai istri, istri mencintai suami, bukan tepuk sebelah tangan. Suaminya mencintai istri, istrinya tidak mencintai suami, atau sebaliknya. Ya, istrinya mencintai suaminya, suaminya mencintai istrinya orang lain. Nah itu yang begitu itu tidak gaduh, tidak bisa begitu. Ya. Jadi kalau suami istri tujuan pernikahan saling mencintai, saling menyayangi, membuat rumah tangga yang tentram, tidak akan terjadi. Walaupun kurang makan, kurang uang lah. Karena Nabi juga memerintahkan suami-suami itu beri makan istrimu kalau kamu makan. Beri pakaian istrimu kalau kamu berpakaian. Maksudnya kewajiban suami memberi belanja pada istri itu menurut kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada seseorang di luar kemampuannya, kecuali sekedar kemampuannya saja. Maka kalau kasihan, banyak kalau istri-istri di tempat kita nih, itu pada orang Jawa apalagi. Orang Jawa itu istrinya banyak yang baik. Walaupun yang punya kewajiban beri nafkah itu suami. Tapi karena rasa cintanya pada suami, sayangnya pada suami, udah untuk membantu kecukupan memberi nafkah itu sampai istrinya itu pekerjaan suami dijalani. Macul jane gawe suami po istri. Ada wanita yang macul enggak? Matur neng sawah kuwi mbubuti suket apa. Itu istri juga begitu. Ya, neng sawah garap sawah macul, banyu dan itu istri jadi pekerjaan suami itu. Mengapa begitu? Karena kasihan pada suami. Tapi karena kasih sayangnya tadi. Rekoso mosok suamiku rekoso golek pangan esuk teko sore cek. Kadang kalau ora cukup tak rewangi. Golek itu ben cukup, ora kok tak nggo seneng-seneng ora. Ya. Gitu udah. Itu karena rasa cintanya. Lah kurang apa nek punya suami. Tapi suami kadang-kala berbalik, gandeng istrinya yang sawah gelem, neng dindi gelem, wis apa malah sekarang ada suami kon goleke bojo sing gelem jak nyang sawah. Ya kan kebalik itu. Tujuannya kan goleke bojo sing gelem jak nyang sawah. Berarti kamu itu bukan mencari istri tapi mencari tenaga kerja. Jadi salah. Golek istri sing gelem tak jak nyang sawah,
carane golek kuwi wis ora bener. Gitu? Ora bener. Maka kalau muslim sama-sama muslim bisa ditandani aja dibenerkan. Diluruskan tujuan bersuami istri itu apa? Menurut Allah tadi tujuan bersuami istri menjalin rasa cinta dan kasih sayang supaya terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Suami juga mesake. Ada istri ya anak uga cilik-cilik ranti pembantu udah kadang-kala nyambi masak, nyambi mong-mong ya karena rampung wes aku longgar tak ewani ngumbahi pakaiane anak-anak pakaiane tak kumbahne ora apa-apa ngumbahi pakaian istri mau enggak aja jaga gengsi ngumbahi jari bojone kambine bojone jaga gengsi ya ora apa-apa suami ngumbahi pakaian istri itu ndak apa-apa orang mau ngregeti tok ya jadi ngumbahi ndak apa-apa kerjasama namanya. Nah kalau begitu terjalin rasa kasih sayang. Kalau model yang ibu tanyakan tadi sudah jauh dari Islam, jauh dari Islam. Kok ngarani pelayanmu kurang apik berarti sering dilayani luwih apik iki. Nah, mula terus aku golek 8 sing iso. Oh berarti kulina dilayani. Kulina dilayani selain istrinya. Mula istrinya merasa melayanannya kok kurang baik, tidak seperti yang dulu itulah. Nah, itu maka kurang pas. Mestinya kalau memang kurang pas, kurang baik, bagaimana suami mempunyai kewajiban. Karena suami itu punya tugas ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, mempunyai kewajiban memimpin. Suami itu memimpin istrinya. Memimpin, kalau kurang baik, apanya yang kurang baik, dinasihati, dikandani. Nah, maka kalau sudah tujuannya sejak awal sudah tidak betul tuh ya dalam perjalanan nggak akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari rekan-rekan binaan MTA Tembarak Selo Pampang untuk Bapak Ustadz dan pada umumnya pada keluarga besar MTA di sini. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, apalagi. Gini Pak Ustadz. Dikenalkan dulu Ibu namanya. Saya Ibu Durotun Jauharoh dari Tembarak Selo Pampang. Binaan Temanggung. Di sini Pak Ustadz, kita disuruh menyayangi hewan, tapi yang kami aturkan di sini hewan serangga, yaitu lebah tawon. Nah, tentang lebah tawon, mengingat ya sahabat saya dulu itu meninggal karena sengatan lebah tawon, kemudian 3 bulan menurun kesehatannya lalu meninggal. Nah, untuk ini di rumah saya itu kok banyak tawon sehingga anak saya sudah beli obat serangga, tapi kok pindah-pindah rumahnya tawon itu seringkali saya disengat. Nah, lama-lama saya agak genting sama tawon. Namun ya ikhlas ya, sahabat saya diambil yang kuasa, saya ikhlas. Namun saya yang mematikan tawon itu sebetulnya kasihan, tapi saya suruh baca bismillah, kok aku gregeten aku ngoten. Nah, yang saya tanyakan Pak Ustadz, dosakah saya membunuh tawon itu? Pertanyaan ingkang kaping kalih, ini kok menapa? Nggih, di masjid kampung saya itu ada 2 lantai, bagi ibu-ibu kan di atas. Lajeng ada seorang bapak tiap maghrib dan isya itu anaknya ikut Pak Ustadz, sekitar umur 3 tahun lah. Nah, di situ anak itu nggak mau diam, sedang ibunya nggak ke masjid. Saya sendiri ya nggak selalu melihat anak itu, bapaknya udah ambil di shop belakang. Tapi ya namanya yang di lantai 2 kok ya tetap weruh gitu tuh Pak Ustadz. Sehingga anak kecil itu sering minta cengklek, minta bopong. Bapaknya mau sujud atau mau ruko itu kesilitan. Nah, di sini yang perlu tanyakan Pak Ustadz,
Apakah kita mengajar atau melatih anak ke masjid itu apa harus 3 tahun? Mulai 3 tahun atau umur berapa? Soalnya beralasan ibunya itu biar belajar rajin di masjid. Namun kok di masjid kok kayak gitu, jadi ya agak mengganggu kanan kirinya. Demikianlah Pak Ustadz pertanyaan kawula. Mugi-mugi nek wonten lepatipun kawula nyuwun agunging pangapunten. Mohon tausiahnya saderengipun sasampunipun ngaturaken agunging panuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi membunuh tawon boleh, boleh tidak dosa. Ya, binatang berbahaya. Tawon, kalau jengking barang itu walaupun tidak ngentop boleh dibunuh, orang kok ben ngentop saya lagi dibales. Sudah apa di rumah membahayakan. Kalau terbang mungkin menyengat anaknya atau menyengat dirinya itu. Jadi itu dihalau, dibunuh boleh saja. Tidak dosa karena itu binatang berbahaya. Apalagi disengat, ada sekarang banyak model orang mati disengat lebah itu. Yang lebahnya rumahnya besar ya. Tuh. Katanya tawon das atau tawon apa lah. Itu boleh itu dibunuh, tidak apa-apa, tidak dosa. Karena itu membahayakan bagi keselamatan manusia. Ya maka ngajari anak ke masjid sudah berulang kali saya terangkan. Jangan membawa anak ke masjid, maunya mendidik, sholat, tapi mengganggu orang sholat. Ya, boleh anak dibawa ke masjid itu kalau saatnya mau dibawa ke masjid itu anak harus diberi pendidikan dulu. Ya, diberi pendidikan. Maka Nabi mengajarkan kepada anak untuk sholat itu umur 7 tahun. Kalau udah 7 tahun dikandani wis agak bisa paham. Sholat nggak boleh jalan-jalan di muka orang sholat. Pokoknya kalau diajak masjid sholat ya misalnya jejer ke bapak ya di situ tetap di situ. Nggak boleh kesana kemari. Kalau masih sulit diatur di masjid, masih sulit dikendalikan, lebih baik jangan dibawa ke masjid. Apalagi umur 3 tahun bukan yang masjid. Ya, nanti masjid ngompol barang itu. Umur 3 tahun itu ya toh. Nah, lebih baik tidak usah. Nanti kalau mau dibawa ke masjid disiapkan dulu, dinasihati jangan sampai mengganggu orang sholat. Karena jalan-jalan di muka orang sholat kan setan. Ya itu kan. Maka diberi nasihat kalau sudah sama umur 7 tahun ini sudah insya Allah sudah bisa dinasihati. Itu tentang sholat. Ada orang tua yang mempunyai beberapa anak yang sudah berkeluarga dan juga sudah mengaji tapi belum mengamalkan hasil ngajinya dengan baik. Jarang menengok atau menanyakan kabar orang tuanya dengan alasan sibuk. Kadang orang tuanya itu sampai menangis karena kangen pada anak dan cucu-cucunya. Apakah anak-anaknya tersebut termasuk mengabaikan orang tuanya? Ya, kalau yang kamu tanyakan betul, ya mengabaikan. Tidak sekedar mengabaikan, itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya, umumnya ya begitu itu anak itu. Umumnya kan begitu. Sing do dadi anak-anak nek aku wis dadi wong tuwa kok ya. Anggere bapake paribasane diperes sithik metu duduhe. Udah. Tiap paling tidak seminggu sekali mesti nilai bapake, nilai ibune. Udah sekolah ning Jogja kono, tiap Setu mulih. Alasannya kangen bapak, ndak, kangen duit. Kangen duite. Ya. Waktu ke omah bapak ora enek itu ya, ning wis meling ibune iki duite. Kok nek anake mulih kita tepake ning meja iki ya. Wes engko ketemu duite rasa golek bapake pisan. Nanti sudah punya anak ya begitu. Ngering bae iki diparani cek ning apa-apa no cek kerep nyang bae paling ndak Pak Don nomor ning bae. Istilahnya orang dulu jaluk fitrah ngene bae.
Ini mbae wis ora iso mitrai malah njaluk fitrah wis rasah nyangone mbae ngopo. Nah, ngopo. Nah, gitu. Nah, itulah kalau memang itu yang kamu tanyakan betul, berarti anak itu mengabaikan orang tuanya. Berarti padahal Allah dalam suatu ayatnya Allah berfirman wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bil walidaini ihsana. Coba dibaca aja ayatnya itu. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23 sampai 24. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāhad dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Nah, itu anak yang berbakti itu seperti itu. Bagaimanapun juga, walaupun anaknya mungkin sudah jadi profesor, ya, profesor, bapaknya profedus weura, profesor, tapi dia tidak bisa melupakan ayahnya, ya dah. Ya bari kamane mung arit karo pacul iso ndadake anake dadi profesor. Sekarang anake dadi profesor, ya anak loro we bingung. Bingung nyekolahke anake sekolahke ngendi. Padahal wis dikai gaman, kai ilmu profesor lho dah. Profesor dalam perguruan tinggi jabatan paling tinggi, dhuwure profesor wis ra enek. Nah, bapak yang dhisik gamane mung arit karo pacul. Wis besok mangkat. Ya. Siang leh. Ya hari anake dadi profesor. Terus keringet ya betul. Nah, bareng bapak anake dadi profesor ngaku bapak isin. Pemenang gua arep temuan kanca-kancane dosen-dosen, profesor-profesor arep mara ning omahe no. Ya. Isin. Itilalah pas teko-tekone kono bapake lagi mulih ke sawah. Buluh to, Pak. Lewat ngono. Tekan. Wis suwe ta, Le? Nembe kok, Pak. Tuh kancane teko. Anyang buri teko, sapa kowe mau kanjelo kowe, Le? Itu sing ngewangi aku ning mburi kono. Sing maculke sawahku. Isin aku, ini bapakku ki isin. Nah, anak durhaka yang begitu. Anak durhaka. Ya, maka orang semacam itulah tidak akan bisa merasakan kemuliaan hidupnya. Karena Allah tidak ridho. Nabi kita mengatakan, anak yang diikuti oleh orang tuanya sampai mati di pangkuannya, maksudnya orang tua itu ikut anaknya karena orang tua sudah tua, diupaini anaknya sak matine di situ. Nabi mengatakan kalau anak tadi tidak masuk surga itu rugi. Berarti ya memelihara atau ngopaini orang tua dengan baik itu pintu surga dibuka luas.
Kalau kamu bisa berbuat baik dengan orang tuamu, bisa santun kepada kedua orang tuamu, ya sampai mati di pangkuanmu dengan kamu melayani dengan baik, masuk surga. Kalau sampai tidak bisa masuk surga, rugi kamu. Padahal umumnya dilani wong tua ngono ki wis wegah. Wegah. Kemudian anaknya orang mau ngawake dhewe tok. Ya, kadang-kala cik kerasan ning kono dikon. Pak, mbok tidak di sini terus, anakmu kan 10. Sekarang di sini udah sebulan, nanti tempat sana sebulan. Besok kapan lagi boleh lagi ke sini. Nah, ada anaknya bapak di sini dua anak 10 ora tau dititip-titip ke wong. Melu kono ndak openi dhewe. Itulah kebaikan orang tua. Maka doa yang dituntunkan oleh Allah tadi minta supaya anak yang baik tadi berdoa kepada Allah, jadi wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan kepada Allah doa untuk orang, kasih sayang ya Allah kedua orang tua saya sebagaimana mereka mengkasih sayangi aku ketika aku masih kecil. Ya, diupeni tenanan. Supaya Allah nanti kasih sayang kepada orang tuanya anak tadi seperti orang tua mengasihi sayangi anaknya. Di samping itu Rasulullah juga mengatakan bisa merusak amal kebaikan. Alasun la yang faumahuna amalun asyirku billah wa hukul walidain. Yang pertama ya, 3 perkara yang bisa merusak amal kebaikan seseorang. Yang pertama, mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua, wa huququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka ini termasuk nyepeleke, tidak memperhatikan keadaan orang tuanya, nyepeleke tadi. Ya. Lalu diwelengke tanggane sing kenal karo anak iki mau, Pak atau Bu, tolong welengke teng anak kula. Pun suwe mboten mriki, aku kangen banget karo anak kon rene. Lan disampaikan tenan jawabe apa? Ya nek kangen ya kon rene. Nah, nek kangen ya kon rene. Aku ora kangen. Sing kangen wae kon rene. Itu anak durhaka. Nah, maka Nabi mengatakan 3 perkara. 1, mensekutukan Allah, syirik. Yang kedua, wa huququl walidain. Ya, berdosa atau durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wal firaru alizahfi. Lari dari medan perjuangan, dari medan perang sebagai pengecut. Bukan lari mengatur siasat perang, tapi lari menjadi pengecut. 3 amal itu bisa merusak amal kebaikan seseorang. Ya, hajinya, sholatnya, zakatnya, ya, puasanya, rusak semua kalau durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua. Maka orang tua itu seperti apapun, jangan disepelekke. Ada sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya sudah tua, kemana-mana saya gendong, ya, makan pun saya suapi, saya selalu melayani dengan baik, tidak pernah bermuka masam. Apa yang menjadi keperluannya, saya selalu cukupi. Justru saya bekerja, hasil pekerjaan saya kan sekarang gaji saya tidak saya ambil sebelum saya serahkan orang tua saya. Maka saya dapat gaji, saya serahkan pada orang tua saya yang sudah tua tadi, yang kemana-mana saya gendong tadi. Setelah orang tua saya mengambil, baru sisanya itu saya gunakan. Sebelum diambil orang tua saya, tidak berani mengambilnya. Apakah yang begitu saya sudah membalas kebaikan orang tua ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Belum, 1 tarikan napas pun belum. Pengambekannya tarik, nyebul gitu. Ini sak tarikan napas itu. Ya. Maksudnya kamu sudah berbuat begitu
sedikit pun belum bisa membalas kebaikan orang tua. Maka orang tua itu bagaimanapun juga akan anak akan membalas kebaikan orang tua itu nggak bisa. Woi kok gendong? Karena apa? Nabi melanjutkan, jadi kamu kesana kemari menggendong orang tuamu dengan harapan orang tuamu lekas mati. Tapi orang tuamu kemana-mana gendong kamu itu dengan harapan supaya anaknya panjang umur. Yang didi digowo, ya, jagung digowo, yang pengajian digowo, kemana aja digendong. Nanti kalau tinggal pasar titip ke tonggone, cepet-cepet mulai anaknya ndak nangis atau gimana. Nah itu tidak bosan-bosan. Dan kalau anaknya sakit, orang tua prihatin. Ibu-ibu yang sepuh-sepuh ngalamin, ibu-ibu saya kira kenal. Nah, ibu-ibu dulu itu kalau anaknya matane belek ini didilati. Iya Bu. Motornya anaknya didilati. Tadi pada kala dilati apa? Blobok. Blobok anaknya ora gila. Coba anaknya kan dilatih blobok ibuke. Tidak mau. Maka begitu, tidak bisa dibalas dengan apapun, nggak bisa. Kecuali kalau jadi budak belian, kamu tebus, kamu merdekakan, baru kamu membalas kebaikan orang tua. Bisa membayangkan betapa susahnya budak zaman itu. Sekarang sudah ada perbudakan. Zaman dulu budak itu seperti itu. Ya. Kalau udah tidak suka ya dia aniaya, tetangga tahu pun nggak ada yang mengingatkan. Seperti Bilal itu mantan budak. Nah Bilal masuk Islam, budaknya tidak setuju, tiap hari dipukuli, digebuki. Ya, tangga-tangganya tahu ya nggak apa, sampai mati pun nggak ada yang menolong. Wong itu dianggap seperti binatang, seperti hewan itu. Jadi dulu kalau masih model sapi narik gerobak dulu. Sapi narik gerobak, jelas jalan ini munggah. Orang kuat ya wajar. Orang kuat itu malah digebuki malah. Gebuki kan sakit loh. Lah budak ya seperti itu. Perlakuan seperti itu. Maka ketika Abu Bakar mendengar teriakan Bilal ketika masih menjadi budak, dianiaya oleh Umayyah bin Khalaf, majikannya, karena Bilal masuk Islam. Suruh keluar dari Islam, kalau tidak mau ya dianiaya sampai dipentang padang pasir, diklekarke, badannya di tepi watu sambil dipecuti. Nah, teriaknya kepada Allah Akad. Dengar Abu Bakar diparani, ya, parani, dibeli, permintaannya berapa dibeli tanpa ditawar. Ada orang membeli, majikannya senang banget. Wah, andai kata ada orang mau menerima diweneh gajah, apalagi mau membeli. Daripada pesanan kanggo dia, kok aneh wong tuku udah. Nah, sudah dibeli oleh Abu Bakar. Tadi beli Abu Bakar, dimerdekakan. Jadi orang yang merdeka. Nah, itu kalau misalnya ibumu atau bapakmu jadi budak seperti itu, adalah kamu tebus, kamu merdekakan, baru kamu membalas kebaikan orang tua. Kalau hanya gendong ke sana kemari dan tadi memberikan ya, sebagian gajinya memberikan makan, belum membalas kebaikan. Orang tuamu belum kamu balas. Maka betapa pentingnya wajib berbuat baik pada kedua orang tua itu. Jangan mengabaikan. Setelah jadi orang gede lali dengan ibunya, lali dengan orang tuanya. Itu termasuk menghapus amal kebaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami yang masih punya orang tua itu kesempatan. Ya, ini surah kebacut orang dewe tidak punya orang tua ya banyak mendoakan orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim, doakan supaya mendapat ampunan dari Allah. Terus diikuti perbuatan kekurangan kita pada orang tua, diikuti dengan perbuatan yang baik, diperbanyak kebaikan-kebaikan. Nah itulah, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Buang-buang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Pak dari Cepu.
Tadi Ya. kesini 4 helap. Saya mau tanya Pak. Yang pertama, dulu waktu belum ngaji di MTA itu saya punya utang puasa. Tapi lupa udah berapa hari yang saya tinggalkan. Terus solusinya bagaimana ya Pak ya? Ya karena memang waktu itu utang orang gagas Arab nyaur. Mulanya ora Lupa harinya dieling-eling. Pak. Udah berapa hari gitu lupa harinya Pak. Mulanya ora dieling-eling ya Arab nyaur. Terus Lah. Ya Terus yang kedua, pertanyaan titipan. Teman saya punya utang puasa 14 hari. Katanya udah dibayar tapi masih ragu. Katanya belum. Itu solusinya ya gimana Pak? Apa harus mengulang puasa lagi ya Pak? Terus yang ketiga, teman saya itu suka disakitin orang, tapi udah dimaafin, terus disakitin lagi, dimaafin, disakitin lagi. Itu apa selamanya begitu Pak? Udah gitu aja Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dulu ninggalkan puasa, jumlah puasa yang tinggalkan berapa? Baru setelah ngaji di MTA, kelingan gagas harap nyaur poso ning lali jumlahnya. Wong zaman dulu tuh orang poso ya wis rasa di sahur kok mulai orang ngiling-ngiling utangnya berapa. Kalau memang sengaja punya niat nyaur, mestinya ketika utang itu dihitung berapa saya utang. Saya ini. Nah, puasa nanti berkali-kali bulan puasa datang selalu utang, tidak pernah disaur. Nah, maka setelah bareng ngaji sadar, wah berarti di sini dia utang, piro utangku. Nah, ya. Bagaimana solusinya? Ya solusinya disaur, porokeh wae. Ya dah, ya dah. Nek kurang kalau rasa kurang. Apalagi kalau orang utang kepada kamu. Kamu punya catatan, utangnya oke, dibayar sithik. Mesti kamu yang merasa kurang. Apalagi pada Allah. Allah itu memberikan kepada kita segala sesuatu tanpa hitungan. Maka puasa pun kamu boleh tidak puasa karena sesuatu yang menghalang kamu puasa, boleh tidak berpuasa. Tetapi perlu diganti di hari lain. Fa'idatu min ayyamin ukhor, perlu diganti di hari lain, artinya diganti selain bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kok mau ganti bulan utang puasa kan nggak mungkin. Bulan Ramadan itu kewajiban puasa sendiri. Apa diniati wajib puasa kalau nyaur sisan gitu? Nggak boleh. Ya, maka diingat-ingat semaksimalnya dibayar. Ganti puasa para lebih aja. Kalau lebih tidak, ya tidak hilang. Man tata'a khairan fahuwa khairul lahu. Ya. Samping itu ada tuntunan juga, misalnya saudara sholat, ya, sholat mau sholat isya, sudah dapat 3, ragu kamu. Saya tadi dapat 2, apa 3, 2, apa 3. Nah, Nabi memerintahkan dakma yaribuka ila ma la yaribu. Kalau saya sholat dapat 3 atau 2, ragu. Kira-kira yang pasti yang mana? 2. 3-nya itu ragu. Ya 2-nya jelas mau ragunya. Dapat 3 apa 2? Berarti 2-nya masih yakin. 3-nya itu ragu. Maka kalau itu ambil yang kecil, yang sedikit tadi. Ambil yang sedikit. Puasa tanggal lagi. Dah anggap aja dapat 2 gitu lah. Sehingga nanti salatnya kalau mengapa rakaat tambah 2 lagi karena sudah dapat 2. Puasanya begitu kan? Iya, karena membelah nyaur harus sesuai dengan jumlahnya. Jumlahnya kamu lupa. 10 apa 20, 10 apa 2, ya di 10 aja ada. Nah,
Kalau 10 itu jelas, dan 20-nya itu ragu. Tinggal yang ragu-ragu, ambil yang kamu yakin. Ya. Kemudian disakiti orang, dimaafkan disakiti lagi, maafkan sakiti lagi. Lah kok ya gelem disakiti. Samping itu orang itu jangan mudah sakit hati. Ya. Jangan mudah sakit hati. Orang tidak apa-apa hanya tertawa, kamu menganggap menertawakan saya atau kamu sakit hati. Tidak perlu sakit hati itu. Ya. Sakit hati apanya? Kalau kamu dihina orang, ya, ada tuntunan Rasulullah memerintahkan maafkanlah dia. Dolimi suruh memaafkan. Terus akhirnya orang itu suka pemaaf, gak akan ada sakit hati lagi. Ya. Kecuali kalau orang itu menghina agama. Nah, menghina agama. Kalau menghina diri aja ya biarkan aja lah. Kalau agama yang dihina lah perlu. Antara sabila, antara agama. Ghirah namanya.